Nah, terus anaknya nanti mau dikasih apaan? Kan di situ kan saya waktu itu ada botol tanggung sih. Iya, terus susunya? Bisa ada mungkin teh. Ada dari mana tuh, Mas? Ya mungkin dari sana dulu lah tuh, nanti gimana caranya nanti kita mau nyicil gimana gitu. Dikasih air putih, saya langsung bilang, Bu, itu kok dikasih minum apa? Air putih, Bu, nggak punya susu. Pak Adi menyampaikan, gini aja lah Bu, tak pastikan sama Ibu, tapi saya masih menganggap itu lelucon gitu loh. Masa ya anak dititipkan kan gitu. Saya masih menganggap itu lelucon, Mbak Novi. Kemudian kebetulan pas sore harinya, habis maghrib, saya kebetulan lagi ada tamu yang akhirnya juga menjadi saksi di situ. Saya sedang duduk dengan saya, Pak Hasan, kemudian tamu tersebut. Pak Tantan lagi yang punya tenaga ini menyampaikan ke depan, Bu Eti, itu Pak Adi mau ngomong apa? Terus saya ke belakang. Pak Adi menyampaikan ke saya, "Ma Bu, ini saya mau ngomong." Gitu. Pak Adi bilang gitu, "Saya sudah berembuk sama istri," katanya. "Ini saya sudah fix, saya tetap mau berangkat sama istri. Tapi terus terang aja, ini istri saya khawatir kalau nanti anak dititipin di sini, benar-benar dititipin kan Bu, bukan diadopsi," katanya. "Iya Pak, kalau memang mau dititip ya dititip. Memang beneran mau dititip?" "Iya Bu, saya mau udah fix lah, di rumah udah pusing," intinya gitu. Udah, pokoknya saya sebagai intinya udah pusing, dia banyak utang dan sebagainya gitu. Terus udah Bu, saya udah yakin mau dititipin ke Ibu. Karena Pak Aldi sudah menyampaikan seperti itu, saya menyampaikan di depan ke Pak Hasan dan juga kepada tamu itu, "Gejala kon mengeneh, coba suruh ke sini," katanya. Saya panggil Pak Aldi untuk ke depan, disaksikan juga yang ikut jadi saksi di situ. Benar. Kalau memang benar Pak Aldi, biar saya panggil Pak RT sama adik saya sebagai saksi. Karena memang dititipkan, saya rasa kan saya tidak punya pikiran bahwa mau yang aneh-aneh lah ya, memang dititipkan ya kapan saja diambil pasti boleh, kan gitu. Lah terus akhirnya dibuatlah surat pernyataan tersebut yang memang hanya menyampaikan anaknya dititip perawatkan. Iya, memang betul Mbak. Bahkan kan minta fotokopiannya, saya kasih aslinya aja nggak dikembalikan. Saya untungnya saya moto gitu loh di HP. Nah, udah. Nah, kemudian Pak RT dan satunya lagi itu menyampaikan seperti ini. Ya untuk biayanya seperti apa? Pak Adi bilang, "Iya Bu, untuk setiap bulannya ya pastilah saya kirimkan." Nah itu tadi dikirimkan gaji istrinya untuk ngirim ke saya. Nanti untuk yang lain-lain Pak Adi sendiri. Sudahlah dibuat pernyataan itu. Kebetulan saya memang hari itu saya sedang kurang sehat. Saya malah tidur. Jadi biasanya saya ada dokumentasi yang keberangkatan PT ini itu pun saya nggak sempat dokumentasi. Hanya waktu sosialisasi ada videonya. Karena saya kondisinya kurang sehat, kemudian saya biarkan juga anak itu masih dengan Bu Dahlia dan Pak Aldi. Malam-malam pada saat itu rombongan berangkat jam 1 ya Pak Aldi kalau nggak salah ya, jam 1 malam ya. Jam 1 malam, kemudian Pak Aldi dan Bu Dahlia ke kamar pamitan dengan saya sambil menitipkan anaknya. "Bu Eti, saya titip anak saya, mudah-mudahan sana saya ada rezekinya. Saya juga doakan, iya Pak Aldi, nggak apa-apa, mudah-mudahan di sana sehat, di sana dapat berhasil, untuk semua saja mudah-mudahan berhasil." "Iya Bu," gitu. Terus titip, ya karena memang posisi anaknya tidur ya saya ikut tidur kembali. Udah gitu. Terus 1 bulan pertama, belum 1 bulan pertama, baru 2 minggu di sana,
Pak Aldi ini sudah WA saya mau meminjam uang. Ya, mau meminjam uang 500.000. Bilangnya itu dikejar-kejar sama warung Magicom. Dia ambil Magicom, kebetulan dikejar belum waktunya gajian, sudah dikejar-kejar. Nah, Bu Eti, saya mau minjem uang 500.000 buat saya dikejar-kejar warung untuk bayar Magicom. Kemudian saya bilang begini sama Pak Tantan juga, Pak, ini kok Pak Aldi malah aneh ya mau minjem duit ke saya, kan anaknya dari situ ke sini kok mau minjem uang, sementara yang sebelumnya dia udah pinjam dulu 500. 500 sama 500. Iya, itu tapi yang 500 itu nggak saya kirim. Oh, bentar, okay. ini ya, yang melalui telepon yang posisinya sudah di sana tidak saya kirim. Nah, saya udah bilang gini, Pak Aldi maaf, Pak Aldi kan menitipkan anaknya di sini. Kok Pak Aldi mau pinjam uang ke saya? Kesannya gimana ya? Saya bilang seperti itu. Maaf Pak Aldi, saya nggak bisa bantu. Coba Pak Aldi pinjam sama pihak keluarga atau teman yang ada. Saya bilang gitu. Iya Bu, Pak Aldi sudah bilang begitu. Itu pun masih nelpon lagi Bu, kalau nggak 500 ya 300. Ya kayak seorang orang lain memaksa gitu loh, harus ada gitu. Saya bilang nggak ada Pak Aldi, mohon maaf. Dah itu. Nah, sampailah dengan gaji pertama. Pak Aldi ini apa ya? Memang saya akui ini paling aktif di grup. Bahkan Pak Aldi yang membuat grup. Saya belum bikin grup KHL itu, Pak Aldi yang bikin malah. Di situ di grup saya di belakang itu saya nanya sama yang lain, kan hari ini sudah gajian, kok Pak Aldi nggak ada kabar, gitu ya. Saya tanya WA pribadi sama Pak Aldi, Pak Aldi gimana ini kan sudah gajian kok belum kirim? Maaf Bu, bulan pertama ini saya nggak bisa kirim. Karena apa? Karena ini untuk keperluan saya buat bayar ini, bayar itu, bayar yang lain-lain katanya. Oke, bulan pertama. Terus kembali bulan kedua. Bulan kedua, yang lain sudah bisa dapat motor. Pak Aldi ini yang dibahas, kenapa saya nggak dapat motor? Ya, karena alasan Pak Aldi, istri saya kasihan Bu, sampai mau jatuh-jatuh, naik ke dam, jauh, pernah mau kelindes, untung nggak kelindes gitu katanya. Yang lain udah dapat motor. Nah saya bilang begini, kenapa Pak kok seperti itu? Ya nggak tahu Bu, padahal saya mah kerja gini-gini terus. Saya bilang, nah kemarin aja Bapak nggak kirim uang, saya bilang gitu untuk susu Amen. Iya Bu, karena banyak proporsi. Saya minta coba slip gajinya difotokan, biar saya yang follow up ke perusahaan. Karena saya bisanya membantu kan hanya dengan bukti slip gaji. Ya, betul. Kalau tidak ada slip gaji, saya mau ngomong sama perusahaan otomatis, loh kamu siapa? Bukan bekerja? Ya. Kan seperti itu Mbak Novia. Terus Pak Aldi ini nggak menunjukkan slip gaji, malah menunjukkan yang di papan itu lah. Kalau yang di papan itu kan hanya pengumuman aja, gitu loh. Lah sedangkan Pak Aldi ini menyampaikannya banyak potongan, proporsi dan sebagainya. Lah saya tanya proporsi apa? Saya bertanya ke perusahaan kan kalau berdasarkan ada bukti gambar, foto slip gaji tersebut apabila ada saya lihat proporsi. Nah sedangkan gaji dari yang lain yang saya lihat itu dia hanya ada potongan BPJS Ketenagakerjaan dan potongan BPJS Kesehatan. Dan itu kan memang aturan pemerintah. Betul ya. Ya kan? Nah, untuk potongan-potongan yang lain nggak ada. Ternyata saya selidiki lagi Pak Aldi ngebon HP di koperasi. Begitu Mbak Novia. Itu pun saya masih belum ngomong sama masalah Pak Aldi ini. Saya kepingin tahu seperti apa Pak Aldi ini sebenarnya. Gitu loh. Bulan kedua minta motor, akhirnya saya ajukan ke perusahaan. Pak, atas nama Aldiansa dengan pasangan Ibu Dahlia, ini kenapa kok tidak bisa mendapatkan motor? Ya. Maaf Bu, kalau Pak Aldi dan Ibu Dahlia ini saya berikan untuk pinjaman motor, nanti mereka tidak bisa makan. Kenapa? Hasil yang dihasilkan oleh Pak Aldi ini belum memenuhi target setiap harinya. Bahkan Pak Aldiansa ini dalam 25 hari kerja itu paling bekerja hanya 10 hari atau aliasnya mangkir dan bolos. Oh lah ya pantas, tapi mungkin Pak Aldi masih kurang puas. Pak Aldi ngadu sama ibunya Pak Aldi. Ibunya Pak Aldi nelpon saya.
Bu, itu minta tolong sekali biar anak saya itu dapat motor. Nah, tapi saya kan nggak bisa berkutik apa-apa ketika, lah, bukan saya yang punya perusahaan, ya kan? Paling saya hanya bisa menyampaikan, mengusulkan. Perkara dikasih atau tidak kan bukan kewajiban saya seperti itu. Nah, yang jelas dilihat dari input yang dihasilkan sama Pak Adi belum memenuhi. Intinya seperti itu. Mungkin Pak Adi marah atau gimana, nggak ngirim lagi. Kemudian karena dia di bulan kedua dan bulan ketiga tidak ngirim, saya bilang kalau nggak gini aja lah Pak Adi, uang yang 500 yang sampean pinjam itu, yang pertama 200 yang waktu setelah habis beli susu Amel, yang 100 itu keterangan 500 ini ya, ini waktu Ibu Dahlia ini pergi ke bidan dia mau suntik KB, dan yang 200 waktu Pak Ardiansyah ini mau berangkat katanya untuk bekal, jadi jumlahnya 500. Saya bilang seperti ini, Pak Adi, kalau enggak ya itulah yang dipinjam dulu lah yang 500 itu. Tolong dikembalikan karena terus terang aja saya ini keteteran saya terus terang di situ kan saya nggak ada urusannya dengan perusahaan lah. Jadi saya hasilnya dari masa dari apa gitu. Apalagi udah janji sendiri mau ngirim tiap bulan nggak ngirim. Akhirnya tolong dikembalikan dulu uang yang 500. Nah, dia bilang janjinya besok. No. Yang bilang jauh nggak ada motor, nggak boleh dipinjemin motor yang lain yang ada di situ. Yang bilang dia sakit, nanti nunggu sembuh, yang nggak dikirim-kirim sampailah pada akhirnya anak ini sakit. Ya, anak ini sakit juga ada bukti bahwa anak ini benar-benar sakit. Bahkan Pak Ardiansyah sendiri pertama kali juga saya hubungi, Pak Aldi, dan Pak Aldi juga sempat video call dengan Ibu Dahlia, betul? Iya kan? Jadi tahu bahwa anak itu ada di rumah sakit. Jadi tidak ada rekayasa, tidak ada. Berapa lama ngerawat Ibu? Pertama nelpon kan, pertama masuk kan Ibu nggak nelpon saya dulu. Kan sinyalnya tidak ada. Dapat 3 hari, 4 hari baru. Betul, begini. Nelpon ke orang tua saya. Betul. Jadi begini, Tenovi. Sinyal di kebun sawit itu kan spot-spot. Kalau Bu Dahlia menyampaikan saya tidak ngabari ya, bohong. Saya menghubungi, tapi memang tidak aktif nomornya. Ya, akhirnya saya menghubungi pihak ibunya. Nah, pihak ibunya pun video call dengan saya. Memang betul anak ini sakit. Saya bilang, Bu, lah ini Aldi ini gimana? Dari awal tidak pernah ngirim uang, anak ini sakit, nanti biayanya mau seperti apa? Memang saya terus terang seperti itu, Tenovi. Nah terus ibunya ini bilang, ya nanti ya Bu, tunggu anak saya juga memang nggak aktif, dihubungin susah. Ya Bu, saya karena memang di sana sinyalnya susah. Kalau memang sinyalnya nggak susah, pasti sudah bisa dihubungi. Ya udah Bu, tunggu aja dulu. Memang sudah habis berapa Bu? Ya saya kan bukan yang apa ya bagian admin, otomatis saya harus tanyakan dulu ke administrasi. Saya tanya ke administrasi untuk hari ini sudah berapa, Hari pertama memang sudah 1,5 juta. Ya, hari pertama sudah 1,5 juta. Kemudian sudah ketiga harinya kan nanya lagi ibunya. Ya otomatis kan sudah naik. Gitu ya. Terus udah lah intinya sakit. Pak Aldi ini pas habis gajian waktu itu Januari tanggal 1 tepatnya itu ada acara mereka masak-masak di rumahnya Pak Aldi di Rayangse. Masak-masak bersama ibu-ibu untuk makan-makan tahun baru, mungkin maksudnya seperti itu. Saya bilang sama Pak Aldi minta tolong yang 500 dikirim dulu, saya butuh. Iya Bu, besok. Nah, kemudian saya dikirim 500.000. Betul, saya memang menerima transfer dari Pak Aldi itu pakai link 500.000. Tapi itu untuk mengembalikan uang pinjaman yang dia pinjam ke saya. Kalau untuk perawatan dan susu Mbak Novi belum pernah sama sekali. Makanya waktu saya mendengar katanya Pak Aldi ada mengirim uang saya 4 juta ke pihak Dinsos, demi Allah saya berani rekening koran ke rekening mana dia kirim, saya belum pernah. Terus jadi sampai dengan akhirnya sakit lah, saya belum mendengar Aldi kabur. Di tanggal 3 Januari karena dibahas di situ di grup, Pak Aldi gimana tanggung jawabnya begini-begini. Sampai saya bilang kalau memang nggak bisa ngirim,
maunya gimana intinya? Apakah kita mau pakai jalur notaris dan nanti biar saya urus surat-suratnya kan? Saya bilang gitu. Itu maksud saya bukan notaris yang saya mau ngadopsi gitu, bukan Mbak. Itu berarti salah persepsi dia. Tidak, maksud saya anak ini kan sakit. Saya kan sempat minta kakak, betul tidak? Saya kan sempat minta kakak, wong saya nggak tahu apakah anak tersebut sudah masuk ke dalam kakak atau tidak. Karena saya mikirnya gini, orang ini kan bekerja di perusahaan. Kalau memang sudah punya anak, anaknya ada masuk di kakak, otomatis BPJS-nya tercover oleh perusahaan. Makanya saya nanya kakak. Ternyata setelah saya lihat, satu, nikah siri. Betul. Terus anak tersebut belum masuk dalam kakak. Kan akhirnya pakai umum. Itu. Gini aja lah Pak, apa saya urus surat-suratnya ke notaris, maksud saya tetap anaknya ibu ini. Maksudnya untuk kalau misalkan sakit atau apa kan saya nggak repot toh Mbak. Betul tidak? Nah sekarang saya udah biayanya nggak pernah ngirim, anak ini rentan sakit, saya harus biayain terus, ya saya terus terang aja saya keberatan. Oke. Gitu. Nah terus akhirnya kan malah mungkin ya itulah tadi lah ya, saya sih ya tidak menyalahi lah, mungkin yang namanya itu miskomunikasi di WA itu kan kadang mungkin oh kok ini ngancam kan gitu. Tapi yang jelas demi Allah saya menyampaikan masalah untuk pengurusan notaris itu, bahkan sudah saya sampaikan kembali pada saat Pak Aldi dan Bu Dahlia itu datang di tanggal kemarin sama pamannya, bahwa untuk pengurusan notaris itu maksudnya adalah untuk mengurus atas nama ini, guna kalau ada apa-apa biar bisa digunakan BPJS-nya. Nah terus kemudian sampailah tanggal 3 itu dia menyampaikan, dia WA sebelum dia kabur. Assalamualaikum Bu Eti, saya bapaknya Amel. Intinya, saya baca aja lah. Mana ya? Oh dari sini. Yang terakhir. Lembar. Lembar terakhir. Oh ini. Yang intinya begini. Sebelumnya saya mau bertanya dengan Pak Aldi, Mbak Novi. Silakan Bu. Ini untuk memastikan. Nomor yang 0858 yang biasa digunakan sudah tidak aktif atau masih ada? Tapi itu nomor Pak Aldi kan ya? Iya, itu dulu. Iya, yang waktu masih dengan saya komunikasi kan? Iya. Terakhir dipakai bulan apa? Ingat? Di sana masih pakai itu. Berangkat ke Kalimantan itu. Ya. Ini ya, di tanggal 3 Januari Pak Aldiansa masih WA saya. Nih, nomor yang digunakan nomor ini. Assalamualaikum Bu Eti, saya bapaknya Mel. Ini nanti setelah gajian saya kirim uang atau dirincikan biaya semuanya bulan kelima. Mama Amel atau saya bakal pulang jemput Amel bawa ke sini. Ya. Biayanya dirincikan semuanya, saya mau urus warisan dari bapak saya di Wonosobo. Nggak bisa kirim sekarang karena banyak proporsi. Itu yang disampaikan di tanggal 3 Januari. Oke. Dia masih di Kalimantan? Iya, masih di Kalimantan. Oke. Kemudian tanggal 9 Maret saya tanya, Amel kapan mau diambil? Ini nyambung di grup ini. Saya sudah dengar kabar dari Pak Dedi itu yang kebetulan kabur bareng dengan Pak Aldi saya bawa. Saya selamatkan dia. Oh. Lanjutkan saja dulu. Oh, oke. Iya, intinya ya, itu orangnya yang kabur bareng dengan Pak Aldi itu. Saya selamatkan dia. Sama-sama di Kalimantan. Iya. Gitu. Oke. Ini saya bawa ke sini, memang saya hadirkan dari Jakarta, saya hadirkan ke sini. Karena memang kita sudah ya terus terang capek lah, capek masa hal seperti ini kok jadi masalah. Harusnya kita itu bisa jadi satu keluarga. Betul. Iya kan? Apalagi ya Allah, sudah saya tawarkan ke Pak Aldi dan Bu Dahlia pada saat datang Mbak Novi. Dan akhirnya saya sudah mendengar bahwa ini kabur. Betul. 1 minggu kemudian Pak Aldi dan Bu Dahlia serta pamannya datang ke rumah kami. Datang. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Aldi dan Bu Dahlia. Memang pada saat itu saya langsung marah-marah Ya, emosi ya. Ada rekamannya. Ya, saya langsung marah-marah. Jadi saya seperti tidak memberikan kesempatan Pak Aldi dan Bu Dahlia untuk ngomong. Saking
terus terang saya sudah marah sekali karena dia membohongin saya, Mbak Novi. Saya marah, kenapa kamu gini-gini? Dia masih nggak ngaku. Sampai saya bilang, kamu pinjam uang ini kan? Sebenarnya itu bukan urusan saya lah ya, bukan karena saya. Saya sebenarnya yang poin itu yang urusan dengan saya. Cuman supaya saya kepingin tahu, ini seperti apa sebenarnya Pak Aldi. Saya langsung marah memang. Karena dia sudah bilang ini dengan ini, saya akhirnya kan Pak Aldi izin untuk sholat gitu ya. Itu izin untuk itu sholat dulu karena kebutuhan zuhur. Oh iya ya silahkan sholat sama paman. Demi Allah saya nggak berpikir bahwa Pak Aldi ini akan punya pikiran yang sengawur itu. Setelah pada saat kita sedang membacakan perincian kok direkam, padahal itu permintaan dia sendiri. Gitu loh, direkam. Nah terakhir memang betul Mbak Novi, saya akui yang saya memang saya ucapkan saya akan akui. Terakhir pamannya ini menyampaikan, terus ini gimana Bu? Tadinya Pak pamannya, aduh saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu apa-apa tadinya gitu. Saya nggak tahu ceritanya seperti ini Bu. Gitu. Iya tenang aja. Ini di foto waktu datang Mbak Novi. Ini dia sedang lihat ini loh, hasil rongsen dan biaya rumah sakit. Ya. Jadi yang Ibu rincikan itu permintaan dari Pak Aldi? Iya, ini berdasarkan ini buktinya ini. Gitu ya. Dan untuk yang 500.000 itu mohon untuk diketahui, itu bukan mengganti biaya perawatan, tapi untuk membayar hutang. Ya, hutang dia. Itu yang poin. Terus kemudian terakhir pamannya bilang, terus ini gimana ya Bu? Karena dia bilang mau ke Wonosobo membayar warisan, otomatis saya bilang, ya udah diambil dulu duitnya nanti baru kesini lagi. Saya memang bilang begitu Mbak Novi. Iya, karena kalau anaknya udah tak kasih kan nanti saya dibohongin lagi. Wong saya hal dari awal sampai akhir aja udah dibohongin terus. Terus saya teringat juga dari cerita Pak Dedi. Pak Dedi itu bilang, itu Bu pinjam uang saya 2 juta itu, bibinya itu bilang kalau sampai udah antarkan aja sampai ke kontrakan, nanti sampai sini saya ganti. Itu aja dibohongin Mbak, nggak dibayar, nggak diganti. Saya ingat itu kan akhirnya, wah wes pokoknya anak duit iya gitu loh. Memang mohon maaf sekali saya sampai menyampaikan itu. Tapi itu semua ya saya rasa ya hak saya lah Mbak gitu. Saya juga bukan orang yang menurut saya punya banyak lebih-lebih lah intinya. Saya juga merawat anak saya, ada intinya seperti itu. Terus dia melihat ini, gitu dia lihat. Dan yang paling penting pada saat dia pamit mau ke Wonosobo, Bu Dahlia menyampaikan begini, pamitan dengan saya. Tenang aja Bu, biayanya sedang dipersiapkan. Ya kan? Ya. Ya kan? Sedang dipersiapkan, gitu kan? Ya terserah mau dicari apa-apa kan intinya bilang seperti itu. Ya akhirnya saya percaya toh Mbak Novi. Intinya ya memang seperti itu. Bu Dahlia menyampaikan tenang aja Bu, biayanya sedang dipersiapkan. Nah terus iya gitu. Dia pamitan ke Wonosobo. Saya juga lihat naik bis Cebong Jaya, arahnya ke Wonosobo. Gitu. Ya saya pikir ya benar. Padahal di situ di pembahasan itu waktu datang itu setelah kita sudah rinci itu ya, kita ngobrol biasa Mbak Novi sampai saya bilang gini. Kok bisa begitu tuh seperti kenapa Pak Aldi kok bisa di sana seperti itu? Iya Bu, soalnya saya ditelepon terus sama bibi saya, sama ibu saya. Kalau saya suruh pulang dulu katanya. Di samping itu katanya nggak sesuai. Ya nggak sesuai apanya Pak Aldi? Kok yang lain nggak ada komplain? Saya bilang gitu. Kok cuman Pak Aldi aja yang komplain? Saya bilang gitu. Nggak tahu Bu, padahal saya mah kerja. Padahal saya sudah tahu semua, kan ada, saya sudah komunikasi dengan pihak perusahaan ya, bagaimana saudara Aldi, bagaimana si A, si B, si C, si D di sana bekerjanya gitu, karena kami memang selalu berkomunikasi baik ketika ada sinyal dengan tenaga kerja yang kami kirim gitu. Nah hanya Pak Aldi memang yang menyampaikan seperti itu, katanya nggak sesuai, terus ya mungkin karena mangkal nggak dapat motor itu gitu. Nah akhirnya anak saya ini menyampaikan gini aja Pak Aldi, daripada kayak gitu lebih baik Pak Aldi kerja di sini di Banjarnegara, cari di Banjarnegara juga banyak, karena tahu kondisinya Pak Aldi itu seperti apa di sana, katanya ngontrak diusir-usir kan gitu. Udah untuk tinggal biar tinggal di sini, kita rawat sama-sama si Amel. Karena saya juga terus terang Mbak Novia, meskipun ini sangat menyakitkan, saya sayang sekali dengan anak itu. Saya ingat perjuangan saya dengan
pada saat Amel sakit. Ya ini saya ceritakan Pak Aldi ya, supaya Pak Aldi dan Bu Dahlia juga tahu. Pak Aldi dan Bu Dahlia ini yang melahirkannya. Insya Allah dari cerita ini mudah-mudahan adalah rasa, setidaknya rasa dari Bu Dahlia terhadap saya. Waktu Amel sakit panas itu ya, saya juga sedang ada di rumah, tenaga kerja banyak. Pagi jam 7 sudah saya periksakan ke dokter Leni. Saya pulang jam 10. Sampai rumah saya ganti daster, karena di rumah ya saya biasa pakai daster rombeng-rombeng lah, ele-elean gitu. Tapi anak ini belum sempat minum obat, jam tengah 12 saya mau sholat itu, dia kayak mau kejang itu loh Mbak, matanya ke atas-atas gini. Kayak step. Karena panas banget panas, ya. Kan saya panik. Saya langsung nggak ada kendaraan. Kebetulan yang di samping saya ngontrak tempat saya tukang bakso itu ada suaminya datang bawa motor. Saya langsung pinjam bonceng Pak Hasan ke rumah sakit pakai daster rombeng. Saya lupa nggak pakai jilbab, sandal aja saya kanan semua Mbak Novi, pakai swallow kanan semua. Nanti orang mikir lah, pokoknya penting anak ini selamat. Saya ke rumah sakit, saya di IGD itu sama dokter Adit. Tolong dok. Ya khawatirnya luar biasa karena anak sendiri dengan anak yang dititipin ternyata luar biasa yang dititipin itu Teh Novi. Amanah ya. Kalau anak yang sendiri beda rasanya. Yang jelas luar biasa. Saya itu diapain sama dokter, tolong. Sama dokter Adit di rumah sakit Islam. Saya sampai nggak memikirkan saya seperti apa. Saya ke sana pakai baju bolong, nggak pakai jilbab, sendal kanan semua. Itu yang saya ingat.